Tuntutan kami, satu, kami minta untuk copot Kapolres sekarang juga. Karena berlaku sewenang-wenang, berlaku tidak adil kepada rakyat. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Polres Kota Lubuk Linggau. Tindakan apa? Tindakan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polres Kota Lubuk Linggau terhadap Herianto, pedagang sembako yang datang dari Desa Sukaraya Baru, Kecamatan Trawas, Kabupaten Musirawas. Herianto datang dengan niat untuk membeli sembako ke Kota Lubuk Linggau. Kemudian sama seperti pedagang-pedagang kecil lainnya, Herianto membawa beberapa tabung gas. Kemudian Herianto ditangkap, dibawa ke Polres Kota Lubuk Linggau. Kemudian Herianto dimintai uang damai sebesar 25 juta rupiah. Kemudian keluarga Herianto melaporkan tindakan atau upaya pungli ini ke Posko Orange Kota Lubuk Linggau. Setelah kita mengetahui, akhirnya kita datang ke Polres Kota Lubuk Linggau menanyakan apa yang terjadi, apa dalil penangkapan Herianto. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Herianto disangkakan dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sama-sama mengetahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sampai pada saat ini masih kita tolak. Sampai hari ini Undang-Undang Cipta Kerja masih kita gugat di Mahkamah Konstitusi. Seluruh rakyat, buruh, tani, dan rakyat miskin lainnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang menjerat Herianto pada saat ini. Yang kedua, apabila Herianto dinyatakan sebagai pelaku tindakan penyalahgunaan angkutan dan perniagaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, kita memberikan pertimbangan kepada pihak kepolisian. Yang pertama, Herianto bukanlah orang jahat. Dia hanyalah seorang pedagang kecil yang ingin mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak istri beserta orang tuanya yang sedang sakit di rumah. Herianto tidak sepenuhnya membawa tabung gas. Mobil Herianto itu 80% diisi oleh bahan-bahan sembako. Baru sedikit di belakangnya ada tabung gas yang dibawa Herianto. Artinya apa? Herianto jika dikenakan dengan pasal perniagaan atau penyalahgunaan angkutan, tentulah ada unsur untuk menimbun, unsur untuk memonopoli atau mendistribusikan tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Tapi pertanyaannya, Herianto tidak berniat untuk menimbun. Herianto tidak berniat untuk memonopoli atau mengoplos. Dia bawa tabung gas dari dusun itu ke Linggau. Sebagian adalah titipan dari warga karena di Trawas itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada agen atau pangkalan gas. Sehingga warga nitip, itulah yang kemudian dibawa oleh Herianto. Kenapa itu dilakukan oleh Herianto? Karena kita tahu jarak tempuh dari Trawas menuju ke Kota Lubuk Linggau itu ditempuh dengan jarak 1,5 jam. Kalau PP artinya 3 jam. Maka itulah yang kemudian Herianto menitipkan itu membeli tabung gas di Kota Lubuk Linggau. Yang selanjutnya, jika ingin kita tertibkan sesuai dengan Kepmen ESDM, keputusan Menteri ESDM atau edaran Menteri ESDM, itu sebenarnya aturan kebijakan pada saat ini dalam proses pendistribusian hanyalah mendapatkan pembinaan, sosialisasi, edukasi seperti yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti yang terjadi di Bulungan, Kalimantan Utara. Ada kasus seperti ini tapi disosialisasikan, diingatkan karena minimnya agenda sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM pada saat ini. Nah, yang kelima, kita juga melihat ada tindakan kesewenang-wenangan, ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa menindak agen-agen besar, ya, mafia-mafia migas besar yang dibackingi, yang dilindungi oleh pejabat, yang dilindungi oleh TNI atau tentara.
Kapolres pada saat itu menyatakan bahwa mereka tidak bisa menangkap tentara. Maka tadi di depan kantor PM kami menyampaikan itu. Tolong dibuktikan, tolong ditindak apa maksud dari pernyataan Kapolres yang tidak mampu menindak mafia-mafia migas besar. Tapi dia menangkap sewenang-wenang pedagang kecil dan malah justru akan dilakukan upaya pungli terhadap rakyat kecil. Cucuran keringat, jerih payah Herianto, keuntungan 2.000 dari tabung gas, berujung pilu. Herianto dipidana, dibui, dipenjara, dan sampai pada saat ini kasus dinaikkan ke kejaksaan. Ini adalah pemaksaan karena unsur-unsurnya bagi kami alasan pemaaf, alasan pembenar. Herianto bukan orang jahat, dia tidak sepenuhnya ingin menimbun atau mengoplos gas. Tuntutan kami, satu, kami minta untuk copot Kapolres sekarang juga. Karena berlaku sewenang-wenang, berlaku tidak adil kepada rakyat. Yang kedua, kami minta untuk kasus Herianto segera dihentikan. Berikan kebijaksanaan kepada Herianto karena dia tidak memiliki niat jahat. Hentikan kasusnya, pulangkan, kembalikan seluruh barang-barang dari Herianto. Yang ketiga, kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. Silahkan kalau mau ditindak, tindak semua dong. Warung-warung kecil ditangkap, yang backing mafia-mafia migas besar ditindak. Kami minta tidak sewenang-wenang, tidak diskriminasi dalam menegakkan aturan hukum di Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya, kami meminta untuk segera dicabut Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini masih sangat bermasalah bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau. Terbukti bahwa hari ini pedagang kecil Herianto menjadi korban penangkapan akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu tuntutan kami, copot Kapolres Kota Lubuk Linggau, segera selesaikan permasalahan, cabut Undang-Undang Cipta Kerja, dan jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Mungkin itu saja, kawan-kawan pers, kawan-kawan media. Terima kasih yang sudah bersedia untuk meliput aksi ini. Semoga peran dari kawan-kawan media, peran dari kawan-kawan pers juga ikut membantu untuk menegakkan keadilan di Republik ini, menegakkan keadilan di Lubuk Linggau. Izin Pak, Ya. nama kita. Nama Muhammad Ari Rafitra sebagai juru bicara Posko Orange Kota Lubuk Linggau dan juru bicara Suara Muda Kelas Pekerja. Oke Pak, kan tempo hari pernah ada informasi katanya Herianto ini sempat dibebaskan. Iya, jadi sebelumnya Herianto sempat dibebaskan. Dia mendapatkan penangguhan penahanan. Dan dari pihak kepolisian berjanji bahwa 1 minggu kemudian dia akan memulangkan barang-barang Herianto seperti tabung, sembako, mobil. Tapi setelah kita lakukan proses 1,5 bulan, barang-barang tidak dikembalikan, kasus Herianto malah justru dinaikkan ke kejaksaan. Maka untuk itu kami akan tetap menggelar aksi massa setiap minggu di depan Polres Kota Lubuk Linggau dalam rangka mengkritisi kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Lubuk Linggau.